Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat dengan NIM 1904030066 dari kelas MBS 5B. Baik, nomor 1 yaitu contoh iklan sosial dan iklan bisnis. Pada contoh iklan sosial yaitu PT Aqua Golden Mississippi ini didirikan pada tahun 1973 di Indonesia. Aqua merupakan perusahaan air minum yang telah puluhan tahun berkembang dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas dari air minum yang dijual. Aqua membuat slogan yang sangat mudah diingat dan dikenal oleh masyarakat dengan slogan air sehat setiap saat. Ini terjadi mampu mendorongkan penjualan yang luar biasa. Aqua melakukan berbagai promosi baik melalui media online, media cetak maupun seluruh komunikasi lainnya. Iklan layanan masyarakat tentang bahaya merokok. Iklan layanan masyarakat ini diunggah oleh akun YouTube Kemal Hardiansyah. Di dalam iklannya ia menyampaikan hal-hal yang sangat berbahaya tentang rokok itu. Pada saat merokok kita memasukkan 4.000 zat berbahaya ke dalam tubuh kita. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa rokok itu dapat menghabiskan uang, membuat polusi dan merugikan setiap orang lain. Di dalam video juga sudah ada kalimat ajakan untuk berhenti merokok. Soal nomor 2 yaitu pertimbangan utama dalam merancang iklan. Nah, perencanaan program periklanan yang baik dimulai dengan pemahaman yang jelas mengenai rencana pemasaran sebagai induk yang memberi arah untuk menentukan perencanaan program periklanan. Langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan analisa situasi internal dan eksternal perusahaan sehingga dapat memberikan ilustrasi yang tepat di mana keberadaan perusahaan di dalam lingkungan serta kekuatan apa yang dimiliki di bidang dengan kompetitornya. Dengan dasar pemahaman dan analisa itulah maka disusun tujuan periklanan yang ingin dicapai. Tujuan periklanan harus terdefinisi secara jelas sehingga dapat diukur pada waktu mengevaluasi efektivitas program periklanan tersebut. Setelah memahami arah tujuan pemasaran dan posisi perusahaan serta tujuan periklanan yang mau dicapai, maka proses berikutnya adalah menerjemahkannya dengan menyusun strategi periklanan atau strategi kreatif. Strategi kreatif memegang kunci untuk kesuksesan dalam mengekodet dalam pesan secara kreatif. Kemudian iklan yang kreatif tidak akan efektif jika tidak didukung oleh pemilihan media yang tepat. Sebagai langkah terakhir, melakukan evaluasi terhadap program periklanan yang telah dilakukan yang kelak menjadi dasar untuk melakukan perencanaan program periklanan pada periode berikutnya. Nomor 3 itu pentingnya public relation bagi suatu organisasi. Nah, setiap organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan peran penting public relation. Public relation dibutuhkan untuk melancarkan proses kegiatan organisasi atau perusahaan. Tidak semua organisasi atau perusahaan memiliki divisi atau bagian pemasaran tersendiri. Meski begitu, mayoritas organisasi atau perusahaan mengelompokkan public relation ke dalam divisi atau bagian tertentu. Misalnya, public relation termasuk ke dalam tugas divisi atau bagian penjualan. Bagian penjualan ini biasanya mengurusi promosi produk atau jasa organisasi atau perusahaan. Nomor 4 yaitu perbedaan utama pemasaran level massa dengan pemasaran level global. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan yang akan mengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Komunikasi global yaitu efektivitas
komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara.